Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa da'a bida'watihi ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna bihi min ba'dihi tafarruqa ma'suma. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Kemarin telah kita selesaikan tentang perjalanan Nabi Musa alaihissalam dalam menghadapi Firaun. Kemudian Allah mengomentari apa yang telah diceritakan pada ayat-ayat sebelumnya dengan firman-Nya dalam ayat yang ke-43, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ataina Musal kitab. Wa qad, dan sungguh benar-benar, ataina, kami memberikan Musa, kepada Musa, al-kitab, kitab, min ba'di, setelah ma ahlakna, apa-apa yang kami binasakan, al-qurunal ula, generasi-generasi pertama, basaira, sebagai basair, pandangan, linnasi, bagi manusia, wa huda, dan petunjuk, wa rahmatan, dan rahmat, la'allahum, agar supaya mereka yatadakkarun, mengambil pelajaran. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Ini merupakan komentar yang menegaskan tentang kenabian dan kerasulan Nabi Musa alaihissalam, yang kemudian dijadikan pengantar untuk menegaskan kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, Allah menegaskan, wa laqad ataina Musal kitab, dan sungguh benar-benar kami berikan kepada Nabi Musa al-kitab. Ma'asyiral muslimin, kita mengenal Taurat, bahwa di sana ada Musa, di sana ada Taurat dengan apa? Dengan apa kira-kira? Apakah Bible yang isinya perjanjian lama dan perjanjian baru memperkenalkan kita tentang Musa? Tidak. Kita mengenal Nabi Musa dengan ajarannya tauhid, dan mengenal Taurat dengan ajarannya tauhid hanya dari Quran. Benar nggak? Kalau kita baca perjanjian lama, Bible, kira-kira tahu nggak ketauhidan Nabi Musa? Nggak tahu.
kelurusan syariah Nabi Musa, tahu nggak? Nggak tahu. Kita tahunya dari mana? Al-Quran. Maka kita beriman benar bahwa Nabi Musa alaihissalam telah diberikan oleh Allah kitab Taurat secara utuh langsung dalam bentuk kitab, lembaran-lembaran yang bisa dilihat dibaca. Ini kita kenal dari Al-Quranul Karim. Nah, di sini dikatakan min ba'di ma ahlaknal qurunal ula. Setelah apa-apa yang kami binasakan dari generasi-generasi pertama, yaitu kaumnya Nabi Nuh, Ad, Samud, siapa lagi? Lut, siapa lagi? Syuaib. Kaumnya Nabi Syuaib sebelum Nabi Musa alaihissalam. Ada satu hal yang perlu kita perhatikan kalimat ini. Setelah kami binasakan. Yang dibinasakan siapa? Kaumnya dan umatnya nabi-nabi sebelumnya. Ternyata menjadi umat nabi-nabi tidak menjamin keselamatan. Mereka dibinasakan karena menentang nabi mereka. Maka tidak cukup kita bangga sebagai umat Nabi Muhammad kecuali kita mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Menjadi pelajaran umat-umat terdahulu. Silakan agak maju ke depan Bapak-bapak. Ya, maju aja. Biar tidak ada yang di luar. Ini salah satu yang kita kan. Wa idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Siapa yang ngasih keluh pada temannya, Allah melonggarkan hatinya, longgarkan dadanya, longgarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Pelajaran ini penting banget. Tolong kita perhatikan nih. Bahwa nabi-nabi dulu itu dibinasakan oleh Allah karena memang sudah tidak layak menjaga risalah dan amanah Allah. Mereka dikirimi Nabi Nuh tapi nggak bisa jaga aman, binasakan. Demikian juga nabi-nabi setelah Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Hud, Nabi Saleh, semua pengikutnya dibinasakan karena tidak aman. Demikian juga katanya Nabi Musa alaihissalam, ternyata Bani Israel Yahudi tidak amanah, maka juga dibinasakan. Datang Nabi Isa alaihissalam, kemudian umatnya juga tidak beriman dengan beliau, juga dibinasakan pula. Maka sebetulnya amanah kepemimpinan secara internasional, sebagaimana dalam Sahih Bukhari, itu telah ditawarkan kepada Yahudi, tapi enggak mau, tidak amanah. Ditawarkan lagi kepada Nasara, enggak amanah. Akhirnya diberikan kepada kaum muslimin, dan kaum muslimin diberikan 2 kali lipat pahala mereka. Untuk itu pertanyaannya, setelah kita baca min ba'di ma ahlaknal qurunal ula basair, apakah kira-kira kita kena nasib yang sama ya? Kalau umatnya Nabi Muhammad tidak akan dibinasakan, cuma apa? Cuma diganti. Artinya ya sudahlah, disingkirkan aja. Kalau dibinasakan dalam arti mati semuanya, disiksa Allah dari awal sampai akhir, tidak.
Tidak. Tapi Allah mengatakan kepada para sahabat apalagi kita, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Hei orang-orang beriman, kalau di antara kalian ada yang murtad, gampang ganti yang lainnya. Nah ini kata Allah, min ba'di ma ahlaknal qurunal ula. Terus apa itu Taurat? Isinya kitab itu pertama basair, ya. Basair. Basair itu apa? Basairul nas liyubsiru bidzalikal kitab wa yahtadu, supaya mereka melek dengan kitab itu dan mengambil petunjuk dengan kitab itu, karena isinya sama, fungsinya sama. Allah mengatakan tentang Taurat basair, tentang Quran qad ja'akum basairu mir rabbikum faman absara falinafsi wa man amiya fa'alaiha. Basair itu apa sih? Keker. Basair itu apa? Kacamata. Basair itu apa? Teropong. Jadi kitab Taurat sebagai apa? Teropong untuk melihat hakikat gaib sana, sebagai kacamata hati untuk melihat hakikat alam semesta, hakikat kehidupan. Karena kita punya dua basir, punya basor. Ada basor dan ada basirah. Ada mata kepala dan ada mata hati. Mata kepala untuk lihat apa? Fisik. Mata kepala misalnya lihat apa? Fisik. Dan butuh cahaya. Cahaya apa? Lampu. Cahaya matahari. Baik mata kita perlu cahaya, yang kita lihat juga perlu cahaya. Tapi mentok-mentoknya mata lihat apa? Fisik. Kalau perempuan cantik, menarik, ya enggak? Kalau duit hijau nikmat, ya enggak? Kalau jabatan, fasilitas dan prestisius, ya enggak? Tapi lihat nggak? Mata bisa lihat nggak? Di balik itu ada neraka. Di balik itu ada halal haram. Nggak bisa. Maka kalau orang mengandalkan mata kepala, hanya lihatnya fisik. Dan di sana ada mata hati, basirah. Maka ininya basair. Untuk basirah, basirah itu mata hati. Mata hati perlu cahaya. Cahayanya apa? Cahayanya Quran. Cahayanya wahyu. Untuk meneropong itu perlu cahaya. Perlu alat keker. Perlu mata kepala. Mata hati itu adalah basirah. Dengan cahaya dan kekernya, yaitu wahyu. Taurat bisa untuk keker melihat akhirat, melihat keagungan Allah, kebenaran janji Allah. Demikian juga Al-Quran. Itu pertama basair. Basair linnas, untuk semua manusia. Masuk aja mas, masuk. Depan masih bisa. Ya. Basair linnas, kacamata bagi manusia. Wa huda, petunjuk. Petunjuk dari kesesatan. Petunjuk untuk segala kehidupan. Wa rahmatan, dan rahmat bagi orang yang beriman. Iya, Taurat itu ternyata disebut itu sebagai rahmat, sebagai hudan, sebagai basair. Sama dengan Quran. Qad ja'akum mau'izatun mir rabbikum wa syifaa'un lima sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Ya. Yunus 57. La'allahum yatadzakkarun, agar supaya mereka mengambil pelajaran. Ini menunjukkan apa? Ma'asyiral muslimin,
Taurat jadi petunjuk kalau orang ingin mengambil petunjuk. Demikian juga Quran. Wallahi, kalau Quran itu sebetulnya cukup untuk menjelaskan bagaimana cara kita menang, cara kita bahagia, cara kita terhindar dari segala bencana, cara kita sukses. Pasti itu. Pasti. Baik yang kecil maupun yang besar. Cara kita menjadi super dalam segala hal, menang dalam segala hal, pasti. Kalau belum, inilah perjuangan kita. Inilah perjuangan kita. Maka kita ingin memenangkan percaturan bahwa kaum muslimin adalah paling ikhlas dan paling setia dengan kemaslahatan umat. Ini baru kita akan berjuang ini. Karena calon presiden dari kaum muslimin ternyata banyak banget ya. Ya. Ini salah satu kenikmatan juga ya. Ya, kalau yang nggak beriman dengan Islam dan minder dengan Islam, minder dengan orang kafir, tidak pede dengan Islam dan tidak pede dengan kaum muslimin, paling-paling ngerengek-ngerengek supaya gandeng jadi cawapres. Karena nggak pede, maunya nebeng aja ya. Tapi bagi orang yang percaya dengan umat dan umat percaya dengan mereka, oh ternyata tidak cukup satu, tidak hanya satu, bisa puluhan. Pantas menjadi capres, benar nggak? Benar nggak? Loh, ini ada suatu kebanggaan kita ya. Kalau di antara ada yang nggak pede jadi cawapres, ya. Jadi capres gak pede, maunya apa? Nebeng aja, paling-paling yang dipilih satu. Itu pun kalau dipilih, kalau enggak. Ternyata kaum muslimin ada, Masya Allah, punya potensi benar untuk menjadi capres. Jadi sebetulnya Indonesia gak akan kekurangan orang baik, benar gak? Nah ini penting ini. Ini kan apa? Karena Islam kan? Karena cuma ayat 1 aja, surat Al-Maidah 51. Iya enggak? Gara-gara Al-Maidah 51 kan ayatnya jangan kau ambil orang Yahudi dan Nasara kan? Kalau jangan ambil orang Yahudi dan Nasara, yang mana kalau begitu pemimpin Islam? Ternyata umat Islam bisa memunculkan banyak, benar enggak? Nah, perjuangan kita untuk mengukur keikhlasan semua partai-partai yang nanti memunculkan orang-orang itu. Kita akan kumpulkan semua partai itu. Ayo cari ikhlas. Pokoknya yang paling baik, yang paling bisa menang, itu harus kita duduk. Yang lainnya harus semuanya tunduk dan patuh untuk dukungnya. Ini perjuangan kita untuk kali ini ya. Kalau secara potensi, insya Allah semuanya sudah potensi, benar nggak? Jadi ke depan itu kita akan melompat. Kan dulu kita mikirnya apa? Milih yang paling yang ringan jeleknya. Dulunya gitu loh. Kita kan sering ini ya, ini jelek banget, ini terlalu amat jelek. Lah mana yang diantaranya nggak terlalu jelek itu ya? Sehingga milihnya selalu terpaksa terus. Enggak, depannya gitu. Kita pilih semua baik dan memilih yang terbaik. Bisa nggak? Bisa. Lah ini kan Quran itu, benar nggak? Ngaji atau? Tapi harus kita yakini, ini harus kita syukuri, benar nggak? Saya tahu yang muncul-muncul itu ternyata Masya Allah. Karena saya kenal dan baik-baik, Masya Allah. Ini bagi kebanggaan bagi kita. Ya. Maka saya akan temui itu pimpinan-pimpinan itu ya. Ayo, sekarang ikhlas lah. Pokoknya bergabung dengan orang yang ingin berjuang lah. Ya. Nah, udahlah, nggak terlalu jauh-jauh ke sana dulu deh. Kembali lagi. Lah, saya katakan la'allahum yatadzakkarun. Silakan ambil pelajaran. Jadi gini loh. Kalau kita itu memandang negatif umat Islam, ya nggak akan muncul-muncul, benar nggak? Tapi kalau kita husnudzon, kemudian kita uri-uri, kita dekati, ternyata memiliki potensi yang luar biasa. Apapun, Anies Sandi bagi saya mengharukan ya. Benar nggak? Benar nggak? Anies Sandi mengharukan. Dan beliau berdua itu karena ditempel oleh ulama-ulama,
Diingatkan oleh ulama-ulama, ya. Jadi ketika menang, bagaimana pesan para ulama-ulama? Ternyata itu punya pengaruh luar biasa. Nah inilah kemudian kekuatan kita Islam, kekuatan kita dengan umat Islam, kekuatan kita dengan ulama, itu akan menggali potensi yang luar biasa. Nah, maka janganlah aku nggak bisa, tapi lihatlah ini tantangan. Ini tantangan umat Islam, harus menunjukkan keunggulannya lagi. Baik, kata Allah, la'allahum yatadakkarun, hendaklah mereka mengambil pelajaran. Nah ini termasuk kita juga mengambil pelajaran, yaitu kembali kepada wahyu, kembali kepada Islam. Ma'asyiral muslimin, kemudian apa yang terjadi? Bahwa Nabi Musa alaihissalam mengalahkan Fir'aun dengan tauhidnya, dengan mukjizatnya. Bani Israel dimenangkan oleh Allah karena mau mengikuti nabinya, bukan karena kekuatan mereka. Dan ini benar, cerita ini rinci. Dan ini menunjukkan kenabian Nabi Muhammad SAW yang menceritakan apa yang terjadi terhadap Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel yang merupakan nenek moyang orang Yahudi yang di Madinah, untuk mengatakan, wahai Yahudi, kalian tidak sama dengan Nabi Musa dan pengikutnya dulu. Iya. Dan kamilah yang menjaga ajaran kemurnian Nabi Musa dan pengikutnya dulu, bukan kalian. Dan aku adalah seorang nabi. Karena apa? Kata Allah, wa ma kunta, dan tidaklah engkau bijanibil gharbiyyi, di sisi sebelah kanan. If qadhaina, ketika kami tetapkan, ila Musa, kepada Musa, al-amra, perintah. Wa ma kunta, dan tidaklah engkau minasyahidin, termasuk orang yang hadir menyaksikan